Kalau ditanya, apa penyesalan terbesar dalam hidupmu? Seringkali jawabannya bukan berasal dari kesalahan yang kita buat, tapi justru dari hal-hal yang tidak pernah kita coba. Penyesalan itu memang sulit dihindari. Tapi, tahukah kamu, penyesalan terbesar biasanya datang dari ketidakhadiran kita dalam momen penting, keputusan yang tidak kita ambil, atau kata-kata yang tak pernah terucap. Di video ini kita akan kupas tuntas kenapa penyesalan karena tidak bertindak sering jadi beban paling berat dan bagaimana cara kita bisa mulai melawannya. Jadi, tetap di sini sampai akhir ya. Penyesalan karena tidak bertindak dan penyesalan karena bertindak. Psikolog membagi penyesalan menjadi dua jenis utama. Pertama, penyesalan karena bertindak, regret of action, yakni menyesal atas keputusan atau tindakan yang sudah kita lakukan, yang berakhir tidak sesuai harapan atau bahkan gagal. Kedua, penyesalan karena tidak bertindak, regret of inaction, yakni menyesal karena melewatkan kesempatan, tidak mengambil langkah yang sebenarnya bisa mengubah keadaan. Menariknya, studi psikologi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, penyesalan karena tidak bertindak ini justru lebih berat dan lebih lama dirasakan daripada penyesalan karena bertindak dan gagal. Kenapa begitu? Karena ketika kita melakukan sesuatu dan gagal, kita biasanya bisa belajar, menerima, lalu melanjutkan hidup. Tapi kesempatan yang hilang, kata yang tidak diucapkan, atau mimpi yang dibiarkan terkubur, membentuk ruang kosong yang terasa seperti lubang besar dalam hidup kita. Lubang itu terus menganga, tidak pernah benar-benar terisi, dan sering muncul kembali dalam ingatan sebagai rasa sesal yang menghantui. Kita membayangkan, bagaimana jika, dan terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban, sehingga penyesalan itu menjadi beban yang sulit dilepaskan. Mengapa kita takut bertindak? Lalu, kenapa kita sering merasa ragu dan takut untuk mengambil langkah? Kenapa sesuatu yang tampaknya sederhana, seperti mencoba hal baru, bilang iya pada peluang, atau bahkan sekadar menyuarakan keinginan kita sendiri bisa terasa begitu menakutkan? Karena ketakutan itu sangat manusiawi, dan seringkali ia tidak datang dari situasi yang nyata, tapi dari cerita-cerita di kepala kita sendiri. Pertama, kita takut gagal. Gagal seringkali terasa seperti bukti bahwa kita tidak cukup mampu, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat. Kita membayangkan skenario terburuk, ditertawakan, dipermalukan, atau kehilangan apa yang kita punya sekarang. Padahal, mungkin kenyataannya tidak seburuk itu. Dan bahkan kalaupun kita benar-benar gagal, bukankah itu bagian dari proses? Kedua, kita takut dihakimi, takut dianggap aneh, terlalu ambisius, atau justru terlalu naif. Kita dibesarkan dalam budaya yang seringkali cepat menilai. Kadang, sebelum kita sempat melangkah, kita sudah membayangkan komentar-komentar dari orang lain. Apa kamu yakin? Jangan aneh-aneh deh. Udah cukup, nggak usah cari ribet. Komentar-komentar ini menempel di kepala kita. Bahkan ketika tak ada yang benar-benar mengatakannya. Ketiga, kita takut kehilangan rasa aman. Zona nyaman seringkali bukan tempat yang bahagia, tapi tempat yang kita anggap bisa dikendalikan. Kita tahu rasanya, kita tahu risikonya, dan itu memberi ilusi kendali. Padahal, pertumbuhan tidak terjadi di sana. Kita tidak akan menemukan versi diri kita yang lebih utuh kalau terus berputar-putar di ruang yang sama. Karena ketiga rasa takut ini, kita akhirnya memilih untuk diam, seolah itu pilihan paling aman. Tidak mencoba, tidak bicara, tidak melangkah. Tapi sebenarnya, diam itu bukan keputusan netral. Diam adalah keputusan juga. Dan itu seringkali membawa kita ke tempat yang jauh dari apa yang benar-benar kita inginkan. Diam menciptakan penyesalan yang perlahan tumbuh dalam diam pula. Ia muncul dalam bentuk rasa sesak saat melihat orang lain berani melangkah. Ia muncul dalam bentuk pertanyaan yang terus mengganggu. Kenapa aku nggak coba waktu itu? Kalau aja aku berani sedikit saja. Ketakutan itu mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa kita kenali. Dan saat kita sadar bahwa diam bukan jalan keluar,
Disitulah langkah kecil bisa mulai kita ambil. Cara mengatasi penyesalan tidak bertindak. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya penyesalan karena tidak bertindak tidak jadi beban yang terus menghantui? Langkah pertama adalah mulai mengenali peluang yang ada di depan mata. Sekarang juga, bukan nanti atau besok. Karena seringkali kesempatan itu sudah ada di sekitar kita, tapi kita terlalu sibuk menunggu waktu yang sempurna atau terlalu takut untuk melangkah. Selanjutnya, kita harus belajar menerima bahwa mengambil risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Risiko itu tidak selalu buruk, malah sering menjadi pintu gerbang menuju pertumbuhan dan pengalaman baru. Ketakutan akan kegagalan memang wajar, tapi jangan sampai itu membelenggu dan menahan kita. Jangan biarkan penyesalan masa lalu terus membelenggu pikiran dan hati kita. Sebaliknya, jadikan rasa sesal itu sebagai bahan bakar, sebagai pengingat bahwa kita harus bergerak maju, mengejar apa yang selama ini kita tunda. Untuk mulai bergerak, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, ambil waktu untuk menulis daftar hal-hal yang selama ini kamu tunda atau takut untuk lakukan. Melihatnya secara tertulis akan membuatmu lebih sadar akan apa yang sebenarnya menghalangi. Kedua, buat rencana kecil yang realistis untuk mulai bertindak. Tidak perlu langsung melompat ke langkah besar, cukup mulai dari hal-hal kecil yang terasa mungkin dan bisa dilakukan hari ini atau minggu ini. Dan yang paling penting, ingatlah satu hal. Lebih baik gagal mencoba daripada selamanya bertanya, bagaimana jika aku melakukan itu? Karena dengan mencoba, kita membuka kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan melangkah ke arah yang lebih baik. Penyesalan karena tidak bertindak itu seperti hantu yang menghantui pikiran dan hati kita. Tapi kabar baiknya, hantu itu bukan sesuatu yang tak bisa kita kalahkan. Dengan keberanian dan kesadaran, kita bisa mulai melangkah keluar dari bayang-bayangnya. Ingatlah, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua pernah ragu, takut, dan merasa belum siap. Tapi justru di dalam ketidaksempurnaan itulah kehidupan kita menemukan maknanya. Hidup akan terasa jauh lebih berarti saat kita berani mencoba, berani mengambil langkah sekecil apapun langkah itu. Karena setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik diri kita. Jadi, mulai hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal yang selama ini kamu tunda? Apa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai lakukan sekarang juga? Jangan biarkan penyesalan lagi yang menulis cerita hidupmu. Ambil kendali, beranikan diri, dan buat kisah hidupmu penuh dengan aksi, bukan hanya penyesalan. Karena pada akhirnya, yang kita inginkan bukan hanya hidup yang panjang, tapi hidup yang penuh arti dan tanpa penyesalan yang membelenggu. Kalau video ini bikin kamu mikir atau mungkin nyentuh sesuatu yang pernah kamu rasakan, jangan lupa klik like dan share ke temanmu yang juga butuh dorongan untuk berani melangkah. Tulis di kolom komentar, apa satu hal yang selama ini kamu tunda dan ingin kamu coba mulai sekarang? Siapa tahu dengan nulis itu, kamu jadi lebih berani mulai. Dan kalau kamu merasa butuh ruang buat terus tumbuh bareng, subscribe Tumbuhin Diri. Karena di sini kita akan terus ngobrolin hal-hal yang bikin hidup lebih sadar, lebih jujur, dan lebih bermakna.